Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, bantu kami untuk menyadari dosa, iri hati, cemburu kepada orang lain. Karena kaya, karena hebat, karena siapa. Bantu kami untuk belajar menerima situasi diri kami dan situasi orang lain. Tanpa perlu membanding-bandingkan diri dengan orang lain. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara, bacaan pertama hari ini bercerita tentang sikap Raja Saul yang iri hati karena Daud sukses dalam kehidupannya. Dan Saul merasa terancam dengan popularitas dari Daud. Orang berkata, Saul membunuh beribu-ribu orang, tetapi Daud membunuh berlaksa-laksa. Dan keinginan Saul untuk membunuh Daud itulah yang dikenali oleh anaknya Jonathan yang bersahabat dengan Daud. Maka Yonatan memberitahu Daud supaya bersembunyi dan jauh dari ancaman bapaknya sendiri. Lalu ketika bapaknya bersama tentaranya mencari Daud, Yonatan sebagai sahabat dari Daud berbicara jujur kepada ayahnya supaya jangan membunuh orang yang tak bersalah. Daud tidak mencelakakan Saul. Ya. Dan kemudian pembicaraan itu membuat Saul tidak mau membunuh dan menghancurkan Daud. Ya, dia mengatakan, demi Allah yang hidup, aku tidak akan membunuh orang yang tak bersalah. Saran Yonatan kepada bapaknya didengarkan. Meskipun nanti kemudian kita bisa melihat besok, kita melihat bahwa Saul ini pribadi yang tidak seimbang, maka dia besok lagi akan terus mencari cara untuk membunuh Daud karena tetap dalam keyakinannya itu tidak membuat dia menjadi seimbang. Jadi mudah marah dan itu disebabkan oleh beberapa hari yang lalu dikatakan oleh kitab suci bahwa Saul mau membunuh Daud, tetapi Daud kemudian kita lihat besok dia tidak membunuh Saul meski hidupnya Saul berada dalam tangan Daud. Saudara, kitab suci hari ini sangat sesuai dengan situasi zaman kita, sesuai dengan hidup kita. Ya, iri hati, cemburu dan segala dosa lain, ketujuh dosa, ya, nafsu, malas, mudah marah, ya, gampang tersinggung, orang yang gampang haus kekuasaan dan berbagai macam nafsu misalnya pornografi dan seterusnya. Banyak sekali itu 7 dosa ini yang kerap kali menjatuhkan kita manusia dan menjadi lubang kuasa kegelapan mau menghancurkan kita dengan pikiran-pikiran dan iri hati, cemburu dan seterusnya. Saatnya kita mulai menyadari itu, ya, menjadi murni hati kita, pikiran kita, raga kita, perasaan kita. Karena itulah yang Tuhan kehendaki. Kekudusan berarti mulai dari kemurnian hati untuk menerima diri kita apa adanya dan menerima orang lain juga apa adanya. Semoga kita semua di zaman ini belajar untuk menjadi murni hatinya dalam segala hal. Tuhan memberkati kita semua dan mendorong kita untuk selalu berbuat baik di dalam kehidupan kita bersama. Tuhan memberkati kita dan berusaha untuk mengatasi dorongan-dorongan internal kita yang tidak baik. Jadi mari saudaraku terkasih, kita belajar askese, belajar untuk menahan diri, belajar untuk memurnikan pikiran kita dan mohon supaya Tuhan dan Bunda Maria membantu kita untuk memiliki hati yang murni bagi Allah dan sesama. Jonathan adalah sahabat dari Daud yang sungguh-sungguh sahabat meski dia harus berada dalam situasi yang tidak mudah karena bapaknya dan Daud saling bermusuhan. Dia berada di tengah menjadi sahabat dari Daud. Ya, dan itulah kita bisa melihat bagaimana persahabatan itu dibangun dengan tidak mengorbankan orang lain. Satu sama lain. Bantu kami ya Tuhan,
untuk selalu mendekat dengan Kau dan memiliki hati yang murni seperti Yonatan. Tuhan memberkati kita semua. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.